Pada asana panganjali. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, 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 luar biasa. Yes, SD Negeri 6 Natan Jaya. Baik, sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan berdoa dulu. Baik, berdoa silakan pimpin. Pada asana pranayama. Parasana. Ujar tulisannya awet.
Baik, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kalian terhadap negara ini, silakan nyanyikan lagu-lagu. Silakan. Pada asana. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk. Baik, dilanjutkan dengan mengecek kehadiran kalian. Sini semua hadir? Ada yang tidak masuk kemarin? Tidak. Ada yang sakit? Tidak. Ada yang mempunyai acara di rumahnya? Tidak. Baik, karena sudah semua masuk, lanjut Bapak ke tujuan pembelajaran. Nah, hari ini kita mempelajari mengenai coding. Adapun tujuan pembelajarannya adalah 3. Yang pertama adalah mengenal prinsip berpikir komputasional. Yang kedua, menerapkan prinsip berpikir komputasional pada kegiatan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah menghubungkan konsep berpikir komputasional dengan coding sederhana. 3. Nah, itulah tadi mengenai tujuan pembelajaran kita. Sekarang dilanjutkan dengan materi. Nah, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Yaitu coding. Apa itu coding? Ada yang bisa tahu? Coba angkat tangan. Ya, silakan. Coding adalah belajar KA. Belajar KA adalah kecerdasan komputer meniru seperti manusia. Nah, seperti itu, yaitu belajar coding, yaitu nanti komputer meniru seperti manusia. Nah, langkah-langkahnya yaitu sederhana terlebih dahulu, atau langkah awalnya adalah di sini adalah berpikir komputasional. Nah, boleh kalian catat nanti atau diingat. Bapak jelaskan dulu pengertian dari berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang logis. Logis ini artinya nyata. 3. Ya, di sini ada 4 prinsip berpikir komputasional. Yang pertama adalah
dekomposisi, yang kedua mengenal pola dan abstraksi, dan yang terakhir adalah algoritmik seperti itu. Nah, yang pertama dulu dekomposisi. Sini artinya menyelesaikan masalah besar dengan cara membagi-bagi masalah itu. Dan lanjut yang kedua yaitu mengenal pola, artinya mencari kesamaan. Polanya kalau bintang, harus bintang juga, harus sama polanya. Yang ketiga, abstraksi, artinya memilih informasi penting-penting. Dan yang keempat maksud Bapak, algoritmik, yaitu memberikan langkah-langkah bagaimana proses tersebut. Seperti itu. Nah, dalam pembelajaran ini juga ada yang namanya input, proses, dan output. Nah, dalam penyelesaian coding itu sangat berguna karena ada langkah-langkahnya dari input, proses, dan output. Nah, lanjut sekarang. Tadi materi kan sudah Bapak kasih. Sekarang kalian bekerja kelompok. Nah, yang Bapak kasih tugas nanti bekerja kelompok, artinya bekerja sama. Artinya mencari, setelah menyelesaikan masalah lalu presentasi ke depan. Nanti buat langkah-langkah dari input, proses, dan output dalam kehidupan sehari-hari kalian. Ini boleh kerjasama. Bapak kasih waktu 2 menit. Buatlah 1 paragraf saja mengenai kegiatan kalian sehari-hari. Bapak kasih contoh kehidupan sehari-hari dari membuat es. Yang pertama adalah proses inputnya itu memasukkan air ke dalam kulkas. Itu inputnya. Udah itu prosesnya di kulkas itu dibekukan. Setelah dibekukan, es itu diambil. Diambil ini adalah proses output keluar ya. Nah, nanti kalian boleh cari atau apa aja nanti kehidupan kalian mengenai input, proses, dan output. Nah, yang di depan ini Bapak kasih yang leret adalah kelompok 1, dan yang kedua yang di leret ini kelompok 2. Nah, terlebih dahulu membentuk kelompok. Sudah membentuk kelompok, cari judulnya apa, baru lanjut diskusi. Silakan mulai. Diangkat bangkunya boleh. Pelan-pelan. Silakan diskusikan mengenai judulnya dulu. Apa judul kalian yang kalian buat dalam proses berpikir komputasional ini? Nah, yang di depan ini apa judulnya terlebih dahulu? Digoreng. Yang sini sudah digoreng. Ya, silakan. Buat langkah-langkahnya, bagaimana prosesnya itu, ada output, proses, dan input. Ya, lanjutkan. Nah, yang ini apa tadi? Mie goreng. Goreng. Tadi masukkan minyak ke dalam ini. Baru masih proses. Ya, masih perlu input.
gorengnya apa panci? Panci. Ini udah memasukkan nasi ke bahannya. Lanjut sudah ke gini aja. Dah, ya bagus. Ya karena kelompok 1 dah, silakan bacakan ke depan hasil diskusinya. Boleh di sini. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pembuatan nasi goreng. Pertama-tama siapkan bahan terlebih dahulu dan kupaslah bawang putih dan bawang merah. Selanjutnya potonglah bawang putih dan bawang merah dan cabai. Selanjutnya tuangkan minyak ke dalam wajan dan masukkan bawang putih, bawang merah dan cabai dan masukkan nasi ke dalam wajan. Dan lanjut isikan bumbu ke dalam nasi dan tunggulah dan diaduk sampai matang. Lalu diangkatlah nasi ke dalam tempatnya untuk disajikan. Ya, bagus. Beri tepuk tangan. Beri gininya. Salutnya gimana? Tepuk tangannya. Jempol kanan, jempol kiri, salut. Ya, bagus, silakan.
sampai selesai prosesnya, sampai ada input, lagi berapa kalimat? Ya, oh ya silakan bacakan, silakan ke depan yang sudah bacakan yang keras supaya kedengaran. Ingat perkenalannya. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Langkah-langkah membuat mie goreng. 1. Rebus air hingga mendidih. Masukkan mie ke dalam panci. Diamkan selama 3 menit. 2. Buka tutup. Buka bumbu yang diisikan wadah yang akan dikasih mie. 3. Habis itu angkat dan tiriskan mie. Lalu tuangkan mie ke wadah yang sudah bersih bumbu. 4. Aduk mie secara merata dengan bumbunya dan boleh ditambahin topping sesuai selera. Ya, bagus. Beri tepuk tangan. Jempol kanan, jempol kiri, salam. Ya, bagus. Nah, sekarang Bapak ajak kalian ice breaking sebentar. Nah, ice breakingnya nanti akan kelipatan. Nah, kelipatan artinya mengenai barang-barang elektronik yang berkaitan dengan kecerdasan artifisial atau berpikir komputasional. Nanti kelipatan 2. Dan mulai dari 1. Laptop. ya laptop menggunakan KAA. Selanjut 3 ya. HP 5 ya. Siapa yang menggunakan kecerdasan apa? Kecerdasan artifisial. Nah, lewat tendong, lanjut 7. iPad, gue bagus. 9. Tab. Nah, itulah yang menggunakan kecerdasan artifisial. Sekarang karena sudah semakin canggih, jadi kecerdasan artifisial itu berada di genggaman kalian. Nah, itu kalian gunakan dengan baik. Jangan sampai salah menggunakannya. Jadi kalau salah nanti kalian juga salah. Maka gunakan dengan baik, kalian juga nanti akan jadi lebih baik. 3. Baik, itulah tadi. Udah kelompok udah. Sekarang waktunya penutup itu kesimpulan. Di sini tadi kalian belajar mengenai coding, yaitu berpikir komputasional. Nah, Bapak ulang kembali. Berpikir komputasional ini adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang logis, terstruktur, dan dapat diulang. Baik, cuma sekian pelajaran hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya nanti dilanjutkan. Silakan ditutup. Pada asana. Keturang Pramasati.